Ada satu hal penting yang harus kita perhatikan dalam proses berumah tangga. Emang apa sih itu? Dia ini cocok sekali buat teman-teman yang baru menikah, ataupun yang sudah lama menikah, ataupun yang sudah lama sekali dalam menikah. Tapi sebelum melanjutkan video ini, teman-teman bisa like, follow, dan share jika video ini bermanfaat. Satu hal yang terpenting dalam kehidupan berumah tangga bagi suami ataupun istri dalam hal mencari nafkah ialah memperhatikan bahwasannya apa yang dicari tersebut merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai kalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan cara yang halal. Maka teman-teman, ini yang harus kita perhatikan. Mengapa ketika kita mencari sesuatu yang halal untuk keluarga, itu akan mendatangkan keberkahan, itu akan mendatangkan rahmat, itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, halal dalam segi pencariannya, kemudian halal dalam segi zatnya, kemudian halal dalam segi pengolahannya. Yang pertama, halal dalam segi pencariannya. Maka teman-teman, pastikan sekali ketika kita mencari harta untuk kita nafkahkan kepada keluarga, pastikan harta tersebut halal dan tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri-ciri harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya riswah, dengan suap, nyogok, ataupun dengan cara korupsi, itu sangat tidak dibenarkan oleh syariat ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Maka janganlah kalian makan sesama harta manusia dengan cara yang batil, ataupun memakan harta yang riba misalnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran ayat 130, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan sesama kalian ataupun memakan harta dengan cara yang riba, ataupun dengan memakan harta anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat kedua, "Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum." Janganlah engkau makan harta anak yatim dengan engkau campurkan dengan hartamu. Maka harta yang kita cari pastikan sekali tidak melanggar syariat, tidak yang diharamkan Allah, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, halal dalam segi zatnya. Maka teman-teman semua, ketika kita sudah mencari harta yang halal, kemudian juga caranya benar pencariannya, maka pastikan yang kita beli itu zatnya halal. Jangan sampai ketika kita sudah mencari yang halal, akan tetapi kita mengkonsumsi zatnya yang tidak benar, itu akan mendatangkan dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, harta kita sudah halal, tapi kita membeli makanan yang zatnya tidak dihalalkan, misalnya daging babi, ataupun daging anjing, ataupun juga hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Kemudian yang ketiga, halal dalam segi pengolahannya. Pastikan teman-teman semua memakan makanan yang di dalamnya tidak ada kandungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada kandungan minyak babinya, ataupun juga ada kadar alkoholnya, sehingga itu memang bisa menghilangkan keberkahan dalam kehidupan dalam rumah tangga. Maka pastikan ini satu hal yang penting yang harus dijaga dalam kehidupan berumah tangga. Suami mencari nafkah untuk istrinya, pastikan sekali harta itu halal, zatnya juga baik, kemudian pengolahan di dalam zat tersebut tidak ada campuran yang kadar yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang kepala keluarga itu harus hati-hati sekali, jangan sampai ada satu suap nasi yang disuap kepada anak dan istrinya itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, satu daging tumbuh dari makanan yang haram, maka itu tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bishawab.